Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Regita Febriani dengan NIM 131142109. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat dengan judul Promosi Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diabetes Mellitus. Alasan saya memilih bahan atau materi mengenai penyakit diabetes mellitus ini dikarenakan penyakit ini sangat berbahaya dan berisiko untuk menimbulkan gangguan seperti kebutaan, penyakit jantung, penyakit ginjal, hingga kematian yang kasusnya diprediksi akan meningkat. Materi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, wawasan, serta memberi edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya, cara deteksi dan juga pencegahan dari penyakit diabetes mellitus. Adapun topik yang akan dibahas dalam pemaparan materi kali ini antara lain definisi, epidemiologi, etiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan, cara deteksi, serta pencegahan dari diabetes mellitus. Apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Jadi, penyakit diabetes mellitus yang kerap disingkat menjadi DM adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa pada sirkulasi darah dan biasa disebut dengan hiperglikemia. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan yang serius karena dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas di berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian ada epidemiologi dari diabetes mellitus. Pada tahun 2019, Organisasi International Diabetes Federation memperkirakan setidaknya ada 463 juta orang pada usia 20-79 tahun yang menderita penyakit diabetes mellitus ini, atau setara dengan angka prevalensi sebesar 9,3% dari total penduduk pada usia yang sama. Pada tahun yang sama, IDF memperkirakan prevalensi berdasarkan jenis kelamin untuk penyakit diabetes mellitus ini sekitar 9% untuk perempuan dan 9,65% untuk laki-laki. Kemudian IDF memproyeksikan jumlah penderita penyakit diabetes mellitus pada usia 20-79 tahun yang dapat terlihat pada slide. Ada 10 negara dengan jumlah penderita penyakit diabetes mellitus tertinggi. Dan untuk Indonesia sendiri berada di peringkat ke-7 dengan jumlah penderita penyakit diabetes mellitus sebesar 10,7 juta orang. Berikut terdapat data mengenai prevalensi diabetes mellitus dalam bentuk persen pada tahun 2013 sampai 2018 di Indonesia. Di sini dapat terlihat ada 4 provinsi dengan prevalensi penyakit diabetes mellitus tertinggi, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan juga Kalimantan Timur. Di sini juga dapat terlihat beberapa provinsi dengan peningkatan prevalensi tertinggi sebesar 0,9%, antara lain ada Riau, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, dan juga Papua Barat. Kemudian ada etiologi atau penyebab dari diabetes mellitus. Berdasarkan etiologi atau penyebabnya, diabetes mellitus dapat dikategorikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Di sini terjadi kenaikan glukosa dalam darah dikarenakan kerusakan sel beta pankreas yang sudah tidak memproduksi hormon insulin lagi. Yang seperti kita ketahui, hormon insulin ini dapat membantu meregulasi kadar glukosa dalam darah saat kadar glukosa meningkat. Di sini insulin membantu untuk melakukan glikogenesis atau penyimpanan glikogen yang kerap disebut dengan cadangan makanan yang disimpan di dalam hati dan juga sel otot. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2 yang dimana di sini terjadi peningkatan kadar glukosa darah karena resistensi terhadap insulin. Ada diabetes mellitus tipe gestasional, di mana di sini terjadi peningkatan kadar glukosa darah saat masa kehamilan. Biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan akan kembali normal kadar glukosanya saat setelah persalinan. Kemudian ada manifestasi klinis diabetes mellitus. Yang pertama, penurunan berat badan yang biasanya terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada poliuria atau peningkatan pengeluaran urin.
kemudian ada polidipsia atau peningkatan rasa haus, lalu ada kelelahan, kelemahan otot, polifagia atau peningkatan rasa lapar. Kemudian ada cara deteksi dini atau penegakan diagnosis dari diabetes mellitus, yaitu dengan cara dilakukannya pengukuran kadar glukosa dalam darah, yang dimana dilakukan dan dianjurkan untuk pemeriksaan secara enzimatik bahan plasma dari darah vena. Nah, di sini ada kriteria diagnosis penyakit diabetes mellitus yang meliputi 4 hal yang tercantum pada slide. Kemudian ada penata laksanaan bagi pasien yang telah didiagnosis penyakit diabetes mellitus. Yang pertama ada edukasi. Nah, di sini edukasi bertujuan agar pasien dapat mengetahui cara pengelolaan penyakit secara mandiri, komplikasi yang mungkin saja timbul, dan juga perilaku kesehatan yang diperlukan. Kemudian ada diet atau pengaturan pola makan. Di sini pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas baik fisik maupun psikis, dan juga mempertahankan berat badan ideal. Kemudian ada latihan jasmani, yang dimana pasien diabetes mellitus dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, yang dimana aktivitas fisik ini dapat membantu untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada pengobatan secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk pengobatan secara farmakologi dapat dilakukan apabila kadar glukosa dalam darah tidak mencapai sasaran, dan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat hipoglikemik oral atau dengan melakukan injeksi atau suntikan insulin. Untuk pengobatan secara non-farmakologi dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan herbal. Kemudian ada cara pencegahan untuk penyakit diabetes mellitus ini. Yang pertama, hindari merokok, kemudian batasi konsumsi gula dan lemak secara berlebihan, kemudian rajin melakukan aktivitas fisik, rajin mengkonsumsi sayur dan juga buah-buahan, dan melakukan cek kesehatan secara teratur. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah yang merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas di berbagai negara termasuk Indonesia. Edukasi mengenai penyakit diabetes mellitus ini sangatlah penting mengingat pola hidup masyarakat yang saat ini diterapkan. Diabetes mellitus ini dapat dideteksi dan dilakukan pencegahannya mulai sejak dini.